Halo, selamat berjumpa lagi Pak Reza dan teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan tentang soal bab 7 subbab 5 nomor 4 di buku Introduction to Mathematical Statistics. Nah, soalnya ini berbicara tentang kelas eksponensial sebetulnya. Jadi ya misalkan kita punya X bar adalah rataan barisan perubahan acak ini gitu ya, dari suatu distribusi berjenis gamma. Nah, kemudian parameternya itu di suatu distribusi ini tuh alfa diketahui ya positif dan beta positif ini tidak diketahui ya. Kita misalkan dengan theta. Nah, yang diminta di sini adalah menghitung ekspektasi dari X1 bersyarat X bar. Nah, di sini sebenarnya dikasih petunjuk sih gitu ya. Kita cari bisa nggak sih secara langsung suatu fungsi namakanlah psi X bar ya, dari si X bar. Jadi fungsi ini dalam X bar gitu. Sedemikian rupa sehingga ekspektasi psi X bar ini theta. Dalam arti apa? Berarti kita harus mencari fungsi yang nanti akan menjadi umfue gitu ya untuk si theta gitu. Jadi langkah pertamanya kita cari umfuenya buat theta gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ekspektasi X1 bersyarat X bar itu adalah ya si umfue tadi gitu ya, si psi X bar? Kita nggak tahu, kita harus cek gitu kan. Nah, kemudian ya jelaskan alasannya kalau iya atau tidak gitu. Ya sudah, ya pertama kita misalkan dulu sembarang populasi, katakanlah X gitu ya, ini berdistribusi gamma, parameternya alpha, betanya nggak diketahui, sudah dimisalkan dengan theta, dan kita misalkan juga D cantik X ini, atau D bagus X ini sebagai R positif ya, hitungan bilangan real positif ya. Kita pandang PDF-nya dari X, yaitu ini gitu ya. Kemudian kita munculkan suatu kesamaan ya dalam fungsi komposisi ini ada eksponen dan logaritma ya. Kenapa kesamaan ini benar ya? Karena fungsi eksponen dan logaritma ini saling inverse gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya kita menyatakan bentuk lain saja gitu ya. Karena kenapa kita munculkan ekspresi eksponen di sini? Karena kita ingin memeriksa gitu ya, apakah PDF dari si gamma ini adalah anggota kelas eksponensial gitu ya. Dan ternyata kalau kita gunakan sifat logaritma ya, kita bisa membentuk kombinasi linear seperti ini ya dari si PDF-nya ya, dari si fungsi yang tadi. Kemudian kita kelompokkan gitu ya dengan cara menamai ekspresi di dalam ini ya. Pertama P theta ya. P theta itu kita pilih suatu fungsi dalam theta yang dia terkait dengan perkalian dengan unsur X gitu ya. Nah, dan kita misalkan yang X ini adalah sebagai Kx ya. Jadi si Kx dan P theta ini harus saling kali gitu. Kemudian Q theta ini adalah fungsi yang hanya memuat theta saja dan tidak terkait perkalian dengan X gitu. Dan Hx ini adalah fungsi dalam X saja yang dia tidak terkait dengan perkalian atau apapun itu operasinya dengan dengan perkalian dengan theta gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan pengelompokan seperti ini, kita bisa menganalisis apakah PDF-nya ini merupakan kelas eksponensial biasa gitu ya, atau bukan gitu. Nah, ini alasannya. Si D bagus X-nya ini dia tidak bergantung pada theta, ya udah pasti. Kemudian P yang kita pilih ini min 1 per theta, bukan fungsi trivial, ya, bukan fungsi konstan. Dan turunan pertama dari Kx ini kan 1 ya. Nah, ini kan tidak identik dengan 0. Gitu kan. Dan apa juga yang kita dapat? Ya Hx ini kontinu, udah pasti karena ini log X kan bentuknya ya. Maka alasannya ya sudah, F-nya ini atau PDF-nya merupakan anggota kelas eksponensial. Nah, oleh karena itu statistik cukupnya ya itu tinggal merupakan penjumlahan dari fungsi K ya. Dimana di sini kan Kx-nya itu X ya. Berarti ya penjumlahan Xi. Ini adalah statistik cukup yang sudah dijamin lengkap karena dia si F-nya merupakan anggota kelas eksponensial kasus biasa gitu ya, regular case. Nah, kemudian di sini saya akan memilih ya suatu fungsi dalam Y ya, dalam statistik cukup ini adalah Y per N alpha. Nah, kenapa alasannya? Karena ketika kita cek ya ketak biasannya ya, ternyata dengan menggunakan sifat ekspektasi ini kan seper N alfanya bisa keluar ya dari ekspektasi. Kemudian ya kan kalau di StatMat ini ya kita selalu mengasumsikan sebenarnya tidak tertulis juga bahwa dia IID kan ya sudah berarti notasi sigma ini bisa keluar gitu kan ya, karena ekspektasi dari penjumlahan Xi ya sama dengan penjumlahan dari ekspektasi Xi kan. Nah, dan kita tahu
ekspektasi X itu karena X-nya berdistribusi gamma, artinya dia adalah apa? Adalah alpha theta ya kan? Si alpha kali beta itu kan, betanya theta itu kan, dan dijumlahkan sebanyak n kali, ya sudah dia jadi n alpha theta per n alpha. N alfanya bisa kita coret ya, sehingga kita punya apa? Kita punya theta saja. Nah, ini menyatakan bahwa fungsi y per n alpha ini adalah fungsi yang tak bias ya. Dan kita tahu y ini kan dia mengandung penjumlahan xi kan, dan ini statistik yang cukup kan. Ya sudah, berarti umfue-nya ya kita pilih adalah psi x bar ya, fungsi dalam x bar itu adalah x bar per alpha. Nah, ini adalah umfue bagi theta ya, tunggal gitu kan ya. Nah, kita udah dapet nih umfue-nya. Nah, sekarang kita cek gitu ya. Yang kita mau cek tadi apa? Yang kita mau cek adalah apakah ekspektasi X1 bersyarat X bar ini adalah psi X bar yang tadi kita pilih, berarti apa? Adalah si ini ya, X bar per alpha. Apakah benar? Nah, kita punya suatu fakta juga ya dari pertemuan-pertemuan kemarin, statistika matematika ya, kalau di kelas itu kita tahu kalau misalkan ada suatu fungsi yang memuat statistik cukup dan lengkap, maka fungsi tersebut itu juga merupakan statistik cukup yang lengkap ya. Jadi X bar ini tuh lengkap karena dia mengandung apa? Mengandung penjumlahan xi kan ya. Nah, artinya kalau misalkan kita cari ekspektasi dari X bar ya, kita pengen cek ketakbiasannya, dia akan ya, dengan berdasarkan sifat yang sebelumnya juga ekspektasi tadi ya, kita akan menghasilkan apa? Alpha theta. Ini berarti bilang apa? Oh, ternyata X bar ini penaksir yang X bar ini adalah si umfue gitu ya untuk alpha theta. Itu yang pengen dibilang. Nah, dan kita juga tahu kalau misalkan ekspektasi dari X1 itu adalah alpha theta juga. Oh, kalau begitu gitu kan ya. Kalau begitu X1 ini tuh penaksir yang statistik yang lain dong buat si alpha theta yang tak bias ya kan, karena dia keluarnya ini alpha theta ini kan, anggap satu parameter ini ya, alpha theta ini. Nah, kalau kita misalkan X1 ini sebagai theta hat ya. Tapi ingat X bar ini tadi kan statistik cukup yang lengkap ya. Kalau dia bisa jadi tak bias, dia udah kita bilang dia umfue, berarti dia tunggal kan ya. Berdasarkan teorema Rho-Blackwell, ekspresi ini gitu ya, ekspektasi dari theta hat ini kan X1 ya, bersyarat X bar ini kan calon umfue-nya. Nah, tapi karena X bar ini udah lengkap ya, kalau berdasarkan Rho-Blackwell kan ini kan sama dengan X bar nih. Nah, X bar ini kan sudah lengkap umfue, berarti kan sudah tunggal. Nah, artinya apa? Ya artinya ekspektasi dari X ini ya si X bar ini, bersyarat X bar ya X bar gitu. Di sini kita menemukan suatu ketidaksamaan ya. Apa? Ya ini, dia X bar ini kan tidak sama dengan X bar per alpha ya. Dengan kata lain apa? Ekspektasi X1 X bar bersyarat X bar itu bukan ya X bar per alpha ya, tapi X bar saja. Jadi dia bukan tidak sama dengan psi X bar yang tadi kita pilih ya. Dengan demikian ini kita menjawab pertanyaan bahwa ya dia tidak sama dengan alasannya karena tadi ya, karena masalah ketunggalan tadi ya. Bahwa X barnya sudah statistik cukup yang lengkap. Demikian penjelasan dari soal 7.54. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video statistika matematika selanjutnya.